Pernahkah engkau merasakan hati gelisah, padahal tidak ada satu pun masalah besar yang terjadi? Atau ada sesuatu yang terasa menekan, tapi engkau tak tahu dari mana datangnya? Resah seperti ini tidak selalu tanda kelemahan. Seringkali itu adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau kembali, agar engkau mendekat, agar engkau tidak berjalan sendirian. Hari ini, mari kita belajar bersama apa penyebab hati gelisah dan bagaimana Allah membimbing kita untuk menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada saatnya hati terasa berat. Ada momen ketika dada seakan menyempit tanpa sebab yang jelas. Gelisah, resah, tidak tenang. Semua itu adalah perasaan yang paling sering dialami manusia. Dan Islam tidak pernah membiarkan kita berjalan tanpa arah ketika ini terjadi. Simaklah 4 uraian berikut ini. Pertama, tanda bahwa hati sedang lupa pada penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hati gelisah bukan hukuman, bukan pula bencana. Seringkali itu adalah tanda bahwa hati ingin kembali kepada Tuhannya, karena hati tidak diciptakan untuk jauh. Kedua, resah itu hadiah agar kita dekat. Terkadang Allah tidak mengirim masalah, Allah hanya mengirim rasa resah agar engkau berhenti sebentar, melihat ke dalam dan mencarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari nomor 52. Maka jika hati gelisah, itu tanda ia meminta diperbaiki. Ketiga, cara Islam menenangkan hati yang resah. Ada 3 cara utama. A. Kembali ke solat. Bukan hanya solat wajib, tapi solat sebagai tempat pulang. Allah berfirman, "Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada sujud, karena dalam sujud engkau paling dekat dengannya. Nabi SAW bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah saat ia sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 482. B. Banyak-banyak istighfar. Kadang hati menjadi gelap, bukan karena masalah, tapi karena dosa kecil yang menumpuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan. Hadis riwayat Ahmad nomor 22378. Istighfar adalah pembersih hati paling cepat, yaitu bacaan astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah.
C. Membaca Al-Quran pelan-pelan. Bukan untuk menghabiskan halaman, tapi untuk menyembuhkan diri. Allah berfirman, Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit dalam dada. Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Pengarang tafsir Al-Muyassar menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran juga terdapat obat bagi hati dari kebodohan, kesyirikan dan seluruh penyakit, serta merupakan petunjuk lurus bagi orang yang mengikutinya dari seluruh makhluk, sehingga menyelamatkannya dari kebinasaan. Allah menjadikannya sebagai kenikmatan dan rahmat bagi kaum mukminin dan mengistimewakan mereka dengan itu secara khusus, karena merekalah yang dapat mengambil manfaat dengan iman, sedangkan orang-orang kafir maka ia adalah kegelapan bagi mereka. Satu ayat saja bisa menjadi obat untuk satu hari. Keempat, jangan melawan gelisah, ajak ia mendekat kepada Allah. Hati yang resah jangan dilawan, tapi tuntun, biarkan ia kembali kepada penciptanya. Karena ketenangan bukan ditemukan di luar, bukan pada dunia, bukan pada manusia, tapi hanya pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di dalam Liyat Dabbaru Ayatihi menyatakan, barang siapa yang tidak menentramkan hatinya di dunia dengan syariat Allah dan ketaatan kepadanya, maka dia tidak akan merasakan ketentraman di akhirat dan tidak pula akan mendengarkan panggilan yang agung dan mulia itu. Oleh karenanya, tenangkanlah hati di dunia, maka kamu akan merasakan ketenangan yang jauh lebih damai di akhirat nanti. Semoga Allah menjadikan hatimu tempat yang tenang, lembut, dekat, dan penuh cahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.